Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tes dan riset adapter charger yang support all-round fast charging protocol. Dalam hal ini akan saya teskan ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 Watt. Nah, seperti yang kita ketahui ya, agak susah mencari adapter charger yang keluar desimalnya pada ponsel all-round. Dalam hal ini ke Infinix all-round fast charging 100 Watt. Nah, ini saya coba melakukan tes pada 4 adapter charger ini. Pertama nanti ada di Venson, ini support 140 Watt Dash Pro. Yang kedua nanti juga akan saya tes ke adapter charger ini juga Venson 70 Watt. Kita coba saja mana yang nyangkut kan gitu. Kemudian nanti juga akan saya tes ke adapter charger unit GaN 120 Watt masuk dalam kategori adapter charger sakti. Lanjut nanti juga akan saya tes ke Anker 140 Watt masuk dalam kategori kelas adapter charger berat. Seperti apa performa keempat adapter charger ini ketika mencharging ke ponsel protokol istimewa all-round fast charging 100 Watt? Simak videonya. Dasar tes adapter charger ini coba saya menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Lihat ini, dia seperti ini fisik adapter charger bawaannya. Seperti ini, ada tulisannya hyper charging. Untuk daya output maksimalnya mencapai hingga 100 Watt seperti ini. Kemudian dia menggunakan output USB-C warna oranye. Ini kabel bawahnya. Sebentar, saya dekatkan dahulu biar terlihat jelas. Nah, dia seperti ini tulisannya. Kemudian coba saya balik. Nah, dari ini C to C ya, ada tulisannya 080, mungkin support 8 ampere. Kira-kira seperti itu. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 17%, all-round fast charging 100 Watt tersedia. Dari mode smart saya rubah ke mode hyper. Langsung ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Ya, lihat adapter chargernya ketika saya hubungkan dia nyala warna ini biru. Ketika dia standby warna hijau tadi. Sekarang kita cek dari sisi seteru daya yang aktif DC dengan seteru daya 9 volt kali 7,9 ampere sama dengan masih jalan di 73 Watt. Nah, seperti ini ketika menggunakan kombinasi adapter charger plus kabel bawaan. Sementara kita lihat dahulu dari sisi ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 54 mV. Coba saya kembali lagi ke sini mencapai titik daya maksimal tadi mencapai hingga 78 Watt 8,5 ampere. Tes adapter charger Venson 140 Watt Dash Pro. Tulisannya seperti itu. Seperti ini dia fisiknya. Kemudian ini ada digital display-nya atau TFT display layar sentuh. Ini dia terdapat 4 port, 3 port USB-C, 1 port USB-A. Nah, yang saya suka dari adapter ini bisa dilipat sehingga sangat mudah untuk diajak jalan-jalan tidak makan tempat kan gitu. Nah, ini kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Inti output maksimalnya 140 Watt. Sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix all-round fast charging 100 Watt. Ini saya menggunakan kabel bawaan ponsel ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan sekarang. Nah, silakan diperhatikan. 31% ini saya hubungkan lewat port C1. All-round fast charging tersedia. Coba saya rubah dari mode smart ke hyper. Silakan diperhatikan dari sisi daya. Ini yang jalan PPS. Nah, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi PPS. Kita lihat, dia berangsur-angsur dayanya naik, dayanya naik. Cuman naiknya itu dia langsam ya, kalem. Tidak wet langsung naik gitu, kayak roket. Nah, ini lihat, sudah jalan di 17-18 PPS yang aktif. Kalau PPS itu rasionalnya jalan di atas 18 Watt kategori dalam supercharger. Ini kalau disamakan daya segini sudah masuk dalam supercharger Infinix 33 Watt. Nah, ya stabilnya segini sekitar di 20 Watt, 21 Watt. Tapi ini terus masih berangsur-angsur naik. Ya, sekali lagi tingkat kenaikan dayanya kalem. Nah, cukup bagus. Dia support all-round fast charging 100 Watt walaupun dayanya tidak sebesar adapter charger bawaan, tapi lumayan sudah jalan di 24 Watt. Nah, ini 24 Watt ya, 25 Watt. Ini kalau 25 Watt disetarakan ya, kalau kita berpacu pada daya stabil setara dengan power chargingnya itel 45 Watt. Daya stabilnya segini. Ingat, saya sering melakukan tes adapter charger stabilnya itu sekitar 50% dari daya maksimal. Misalnya
45 watt. Stabilnya ya sekitar di area itu 25 26 watt. Lihat, dia sudah jalan di 29 watt. Nah, ini kalau mau naik lagi sekitar 33 watt setara dengan daya stabilnya Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Stabilnya ya segitu, sekitar 33 34. Sekali lagi ingat teori saya, stabilnya adapter charger itu biasanya 50% dari daya maksimalnya. Lihat. Yang saya suka dia ini, kalem tingkat kenaikan dayanya. Nah, ini sudah maksimal sepertinya di 32 watt. Cukup bagus, lumayan bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang mencari adapter charger Infinix All-Round Fast Charging 100 watt. Dari sisi sini sudah dia mencapai maksimal 32 watt, anggap setara dengan tingkat daya stabilnya Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Nah, ini saya pause cara acak. Cukup bagus, ripple-nya sangat rendah sehingga sangat aman untuk ponsel. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Nah, sekarang coba kalau pengen tahu, misalnya pengen tahu dari sisi ini digital display-nya. Secara digital display adapter charger mencapai hingga 34-35 watt. Ini dia. Coba saya klik. Nah, dia seperti ini. Yang saya suka dari Vention itu struktur power distribusinya bagus, ada volt dan ampernya. Ini model terbaru, lihat ini. Jadi dia itu lebih detail. Nah, gitu loh. Nah, lihat ini. Kemudian coba ke sini. Nah, temperaturnya juga dia main angka 33 derajat Celcius kan, biasanya kan umumnya ada terus kan cuma dingin, hangat, panas kan gitu. Coba kembali lagi ke sini, dia kembali. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel Infinix All-Round Fast Charging 100 watt, aktif, ada desimalnya, daya maksimal anggap di 34 watt. Tes adapter charger Anker 140 watt masuk juga dalam kategori adapter charger kelas berat ya, 140 watt. Seperti ini dia fisiknya. Coba saya putar-putar, silakan diperhatikan. Nah, seperti ini. Coba saya seperti ini. Nah, ini ada digital display-nya juga. Tombol layar sentuh ini, kemudian dia terdapat 4 port, 1 port USB-A dan 3 port USB-C. Nah, kalau pengen tahu spesifikasinya ya seperti ini, ada di baliknya. Intinya output daya maksimalnya mencapai hingga 140 watt. Yang saya suka juga adapter charger ini bisa dilipat. Lihat colokannya, sehingga enak, mudah untuk diajak jalan-jalan, tidak makan tempat. Saya hubungkan sekarang. Menggunakan ini saya ambil jalurnya port C1 ya. Saya hantam semuanya rata lewat port C1 biar adil kan gitu. Sebentar saya pasang dahulu USB Dr. Cozy-nya biar kita bisa memantau perkembangan atau pergerakan dayanya. Ini kabel bawaannya kurang enak ya, agak kaku gitu loh. Saya hubungkan sekarang, kita lihat ini. Start dari baterai 39%. Nah, yang jalan cuma fast charging. Tapi PPS, nah PPS itu biasanya bagus. Coba saja saya biarkan standby. Kalau PPS itu biasanya ya dayanya di atas 18 watt gitu loh. Coba, yang ini dia itu pergerakan dayanya kalem. Nah, lihat ini sudah jalan di 17 watt, sudah jalan di 18 watt. Tapi sayangnya dia itu tidak muncul all-round fast charging 100 wattnya. Tapi lumayan, sudah jalan di atas 18 watt. Kalau mau disetarakan, ya setara dengan Infinix Supercharger 33 watt. Nah, sudah jalan di 20 watt. Bagus, lumayan lah. Bisa dijadikan alternatif buat teman-teman user Infinix All-Round Fast Charging. Protokol saya cepatnya. Lihat, sudah jalan di 22 watt. Kalem ya ini. Enak, kalau kalem itu yang saya suka. Menurut pribadi saya, tidak merusak baterai, tidak langsung naik gitu, kaget baterainya kadang. Umpama kita kalau mau berbuka puasa lah ya, kan tidak boleh langsung minum es, ya, bahaya, terlalu ekstrim ya. Minum air hangat dahulu, kemudian air agak dingin atau normal, baru es, kan gitu ya prosesnya. Sama seperti ini, lihat kalem, sudah jalan di 27 watt, bagus. Walaupun secara notifikasi saya lagi tidak muncul all-round, tapi bagus ini 29 watt, lihat. Nah ya, masih naik. Kadang juga terpengaruh oleh penambahan baterai ya. Tadi baterainya sudah lumayan bertambah banyak. Tidak saya nyalakan dahulu. Takut ini tidak stabil. Lihat, sudah jalan di 32 watt. Jadi kalau menurut saya, ya setara. Sama seperti adapter charger Vention 140 watt tadi. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Lihat, sudah jalan di 33 watt. Bagus. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Coba saya kembali lagi ke sini. Nah, maksimal di 33,3 watt. Kalau mau disetarakan, kurang lebih stabilnya ya setara dengan Infinix Turbo Charging 60 watt, dayanya juga stabil segini. Coba saya baterainya terisi berapa? Ini sudah ya, saya nyalakan. Terisi 44%. Ya wajar ya, dayanya tidak terlalu naik lagi. Tapi ya menurut saya ini sudah lebih dari cukup untuk kondisi adapter charger Anker ke Infinix Aileron Fast Charging 100 watt. Tes unit 120 watt. GaN charging, ini ada tulisannya GaN 3, masuk dalam kategori adapter charger sakti. Nah, kita uji tingkat kesaktiannya dia ke ponsel Infinix Aileron Fast Charging 100 watt. Kalau pengen tahu fisiknya dia seperti ini. Nah, ya kemudian dia dual port USB A plus USB C, tapi tidak bisa digunakan secara bersamaan karena dia ini terlalu mepet, atau memang disetting seperti ini biar tidak digunakan secara bersamaan. Takut kalau digunakan secara bersamaan hasilnya tidak maksimal. Kira-kira settingan pabrikannya seperti itu. Kalau pengen tahu secara spesifikasi dia seperti ini. Output Type C anggap 65 watt, kemudian output USB A anggap 120 watt. Cuman ini saya ralat ya. Secara spesifikasi ini yang output Type C ini kan tulisannya 65 watt, 20 volt kali 3,25 ampere. Berdasarkan tes saya bisa mencapai di atas 90 watt. Silahkan explore postingan saya terdahulu tentang verifikasi ini. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Infinix 100 watt menggunakan kabel bawaan ponsel. Nah, seperti ini. Nah, sebentar saya tata dahulu. Nah, lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Start dari baterai 45%. Biasanya kalau seperti ini dayanya tidak maksimal ya, tapi bagus. Nah, biarkan posenya standby secara indikator fast charging. Sekarang kita cek dari sisi turun dayanya, PPS yang aktif ya, dengan seteru daya 8 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10,6 watt. Kurang maksimal ya. Tadi tapi mencari hasil di 24 watt. Nah ya, adanya data seperti ini. Jadi kurang maksimal ke ponsel Aileron Fast Chargingnya Infinix. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 19 mV. Tes adapter charger Venson 70 watt. Nah, ini salah satu adapter charger favorit saya. Nah, sering saya ikutkan dengan berbagai macam kontes tes dalam channel saya ini. Ya, karena saya suka gitu ya, favorit. Nah, ini salah satu adapter charger hoki menurut saya. Banyak kemampuan protokol istirahat cepatnya yang kemampuannya itu di luar dugaan saya. Kadang saya menganggap tidak support tapi support, kadang dayanya saya menganggap itu rendah tapi tinggi gitu. Makanya ini coba saya ikutkan dalam kontes ke Infinix Aileron Fast Charging 100 watt. Seperti ini dia fisiknya. Nah, biasa Venson 7 watt gandas charging. Kemudian ini dia terdapat 3 port, dual port USB-C, 1 port USB-A warna orange semua. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini, FAX. Nah, modelnya seperti itu, outputnya maksimal di 70 watt. Kita coba saja kan gitu. Barangkali cocok, kan kita tidak tahu ya. Jangan meremehkan sesuatu yang belum kita tahu. Nah, dicoba saja. Sekali lagi, kemampuan dari adapter charger ini banyak yang di luar dugaan saya. Nah, seperti ini. Saya hubungkan sekarang, coba lewat port USB-C 1. Coba ya. Nah, Aileron Fast Charging 1 watt tersedia. Start dari baterai 46%. Ini, sebentar, tadi itu mencapai maksimal di 27 watt. Lihat ini, tapi drop. Nah, tidak kuat ya sepertinya. Mungkin karena adapter chargernya 70 watt ya, ditarik ke 100 watt. Kira-kira seperti itu. Lihat ini. Coba saya nyalakan. Nah, coba mungkin saya rubah ke mode hyper, dihisap saja. Coba apa yang terjadi kan gitu. Desimalnya muncul ya. Cuman tenaganya tidak kuat, loyo. Ya, ini yang menurut saya di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya adalah notifikasi Aileron Fast Chargingnya aktif ya, tapi dayanya di bawah dugaan. Ya, wajar karena dia 70 watt versus ponsel 100 watt. Ini lihat, 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,7 watt. Nah, coba saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak, lumayan rendah ripple-nya, 17 mV. Ya, adanya data seperti ini. Jadi kesimpulannya, keempat adapter charger ini menghasilkan sebuah performa yang berbeda-beda ketika charging ke ponsel protokol isi daya cepat all around fast charging. Dalam hal ini tes ke Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Untuk performa paling bagus menurut data yang saya tes ini ya, ada di Vention Dash Pro ini, dayanya 140 watt ke Infinix ini mencapai hingga daya stabil di 32 wattan. Dan muncul desimalnya all around fast charging 100 watt. Untuk performa yang menurut saya agak bagus ada di Anker ini, lumayan lah. Secara desimal dia tidak muncul, tapi secara daya bisa mencapai stabil atau maksimal di 32 atau 33 watt. Kurang lebih sama kayak di Vention ini. Cuma bedanya tadi, ini tidak muncul desimalnya, Vention ini muncul desimalnya, lebih lengkap Vention. Kemudian untuk kedua adapter charger ini kurang performa atau performanya biasa saja, saya seperti itu. Dayanya di bawah 18 watt. Tapi yang unik di Vention ini, secara notifikasi desimal dia muncul, tapi sekali lagi dayanya di bawah 18 watt. Selebihnya terserah teman-teman mau memilih yang mana, karena berdasarkan pengalaman saya melakukan tes adapter charger buat Infinix all around itu susah untuk memunculkan desimalnya, susah mencari adapter chargernya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain adapter charger apa yang bisa memunculkan all around fast charging ada desimalnya, bisa berkomentar. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli adapter charger dalam tes video ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.